hubungan personal. Ini organisasi formal apa non formal? Kayaknya kalau formal resmi banget ya, Di. Gabungan kali ya, kombinasi kali ya, tergantung situasional ya. Organisasi non dan formal. Iya deh, suka-suka Adi kalau yang itu. Suka. Tapi bukannya suka-suka ya, Di. Suka lo boleh, tapi kalau suka-suka nggak boleh, karena semua ada aturannya. Terus berdasarkan tujuan. Kalau kita nggak mungkin profit, orang kita nggak mencari keuntungan. Kalaupun Adi suka minta-minta orang untuk berbagi, tapi itu sifatnya sosial, kemanusiaan. Dan juga kalau berbagi, kalaupun disimpan di, umpamanya nantinya ada bendahara yang akan menyimpan kas, itu bukan berarti ini menjadi mencari keuntungan ya. Ini adalah organisasi sosial, organisasi kebersamaan. Anggap aja ini tapi bukan koperasi ya. Organisasi kebersamaan, jadi siapapun mempunyai hak yang sama di dalam organisasi ini. Tentunya bukan berarti ini si pengurus dengan anggota itu mempunyai hak yang sama, tetapi kalau pengurus mempunyai hak menjawab, mempunyai hak menyanggah, tapi sebagai anggota punya hak bertanya. Jadi ini berdasarkan tujuannya. Lanjut. Nah, ini manfaat organisasi tadi sebenarnya sama aja. Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi sebenarnya saya kalau di yang poin 1, saya baru hari kemarin, hari apa ya? Saya baru BIMTEK mengenai public speaking dan table manner. Makanya saya bilang mungkin saya belum manner kali ini makannya, makanya saya disuruh BIMTEK table manner. Jadi bagaimana bersikap, bagaimana kita makan di dalam jamuan Eropa style atau Asia. Jadi itu kemarin yang saya pelajari. Mungkin entar kapan-kapan boleh teman-teman kalau saya mau berbagi, untuk berbagi, siapa tahu nanti teman-teman diundang sama Neneng atau Milko untuk jamuan makan malam di Borobudur atau di mana ya. Jadi kita sudah punya bekal. Terus juga public speaking. Public speaking tuh dari mulai berdiri, dari mulai pegang mic, dari mulai menyapa, itu semua sampai menutup suatu pembicaraan, itu semua kemarin didapat. Jadi BIMTEK itu kemarin dikhususkan semua pejabat harus bisa public speaking dan harus bisa tahu mana sendok buat makan sup, mana sendok buat makan, mana sendok untuk untuk semen dessert, dan tahu mana pisau-pisau yang harus digunakan. Jadi itu mungkin sekilas bahwa ini meningkatkan kemampuan. Di kami juga setiap tahun pasti ada Kang Ferry ya. Baru ngaudit siapa kan? Nah, ini dapat mencapai tujuan. Jadi tadi organisasi harus punya tujuan. Setelah didapat siapa yang mengevaluasi? Nah, itu harusnya Ferry. Karena Ferry auditor, jadi dia harus tahu nih tujuannya si organisasi ini sampai enggak, berjalan enggak. Begitu kan Pak? Kalau Barjas harus sesuai dengan POK, harus sesuai dengan DIPA. Kalau tidak sesuai, pasti ada catatan dari Kang Ferry gitu. Jadi harus suatu organisasi kalau memang sudah mempunyai tujuan, tercapai enggak, dapat mencapai enggak, makanya perlu membuat target. Jadi di dalam berorganisasi setiap bidang mempunyai target nih, kapan nih selesainya, kapan dilaksanakannya. Jadi ada timeline-nya. Terus menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Saya yakin teman-teman di sini punya jiwa pemimpin, tapi ada kalanya setiap orang itu berbeda-beda.
Ada yang memang mempunyai kemampuan dia secara verbal tulis menulis. Ada dia tulis menulis lemah, tapi dia di dalam berbicara pede. Jadi setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi di dalam organisasi ini diharapkan dapat memotivasi teman-teman, karena dengan kita berani berbicara, kita berani menyampaikan suatu masalah atau suatu ilmu ataupun informasi, itu paling tidak sedikit banyak mengurangi gunjingan yang tidak baik. Karena ini menjadi motivasi untuk membangkitkan jiwa pemimpin. Si pemimpin ini kan nggak mungkin kapan mau gunjingnya, orang kita saling memotivasi kok. Jangan begini, jangan begini. Saya itu salut kemarin yang punya angkringan. Mirzanya ada nggak? Nah kapan-kapan harusnya Mbak Mirza juga boleh berbicara di sini. Bagaimana pengalamannya membangun suatu usaha UMKM kan Mbak? UMKM kuliner. Bagaimana membangun suatu UMKM kuliner dari umpamanya budgetnya udah besar, mungkin semua orang pasti bisa. Tetapi kalau mempunyai pengalaman ketika membangun suatu UMKM kuliner dari nol, itu amazing banget. Boleh Mbak dibagi pengalaman kepada teman-teman, kan temennya nggak tetanggaan ini kan, jadi bisa membangun di mana dari mulai yang sesederhana. Caranya gimana sih menyelesaikan suatu masalah? Kembali lagi saya sampaikan bahwa setiap organisasi pro dan kontra sudah pasti, tetapi kembali lagi nakodanya Adi mau dibawa kemana ini organisasi, dan Adi mampu tidak memecahkan suatu masalah. Nggak harus Adi loh yang berpikir sendiri gini, enggak. Masukan dari teman-teman itu juga penting. Masukan dari teman-teman juga perlu. Jangan ketika ada masalah teman-teman menambah masalah, hancur. Menyelesaikan masalah tanpa masalah pegadaian. Jadi usahakan teman-teman, kalau yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Jadi satu sama lain bisa memberi masukan yang positif, bukan COVID ya, memberi masukan yang positif sehingga organisasi ini dapat berjalan sesuai dengan kaidah, dengan kitoh yang benar gitu ya. Nanti mungkin Adi harus membuat, saya kan walaupun saya bukan pengurus, tapi saya bilang sama Adi, saya akan jewer dan saya akan tagih sama Adi peraturan apa yang dibuat setelah pertemuan di Bogor. Jadi sebaiknya kalau memang ada niatan kumpul, ada wadah kita di WA, infoin di situ. Kalau memang ada informasi apa terkait dengan organisasi, ini organisasi sosial, jadi semua orang harus tahu, harus memahami. Jadi nggak bisa organisasi ini mau sendiri jalan, nggak bisa, karena Mas Radit juga Adi butuh teman yang lain, butuh pengurus yang lain. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah ini di dalam memperluas pergaulan, jangan teman-teman membatasi. Jadi ada ayatnya kalau nggak salah ya, Bang Hari. Bergaulah secara sederhana, karena suatu ketika dia bisa menjadi musuhmu. Begitu pula sebaliknya. Jadi membenci musuhmu itu secara sederhana aja, karena suatu ketika bisa aja dia jadi sahabat kamu. Nah, jadi tolong teman-teman di dalam menyikapi pergaulan berorganisasi, usahakan rangkul semuanya, jadi rangkul semuanya, ajak berteman semuanya. Masalah nanti dia merasa nggak sepaham atau merasa gue nggak mau sama yang gitu ini itu, urusannya dia. Yang penting teman-teman sudah menginfokan, apalagi semua dirangkul. Terus memikir 10 menit lagi, oke, masih 2 halaman lagi kok. Salah ya.